Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faradia Ulhaq dengan NIM A112020213173. Di sini akan menjelaskan apa itu UML atau Unified Modeling Language. Sebelumnya akan dijelaskan UML ini digunakan dalam pembuatan sebuah program atau aplikasi karena dapat mempermudah programmer dalam memahami, menganalisis, serta mempermudah pembuatan program tersebut. Untuk lebih memahaminya, UML akan dijelaskan sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa topik, yaitu satu ada sejarahnya, terus pengertian dari UML, terus ada fungsi UML, jenis-jenis UML, dan langkah-langkah menggunakan UML. Sejarah UML ini, pengembangan UML dimulai pada tahun 1994 atas bergabungnya Rumbaugh dengan Boch. Kolaborasi mereka berdua mengajarkan sebuah proyek untuk menyatukan metode-metode mereka dari metode Boch dan Rumbaugh atau OMT di Relational Software Cooperation. Di bulan Oktober 1995, UML merilis versi 0.8 bersamaan dengan bergabungnya Jacobson di Relational. Sejalan dengan perkembangan UML kian menjangkau cakupan yang kian luas, sehingga akhirnya dapat terbangun organisasi persatuan UML di mana kelompok-kelompok tersebut bekerja sama melengkapi UML. Hingga kemudian UML 1.0 dapat dirilis berkat kontribusi banyak partner yang tergabung saat itu seperti Acumen Corporation, Hewlett Packard, Illogic, IBM, Icon Computing, MCI System House, Microsoft, Oracle, Relation, Texas Instruments, dan juga Unisys. Dari kolaborasi tersebut dapat mewujudkan suatu bahasa pemodelan yang baik. Pada akhirnya, di tahun 1997, UML ini dijadikan sebagai sebuah bahasa standar dalam pemodelan. Pengertian dari UML, pengertian umumnya yaitu UML atau Unified Modeling Language merupakan suatu pemodelan dengan cara visual yang dipakai sebagai alat atau sarana perancangan pada suatu sistem berorientasi objek atau dikenal sebagai OOP. UML ini juga digunakan sebagai standar visualisasi, perancangan, pendokumentasian sistem, hingga penyusunan blueprint. Ini pengertian UML menurut para ahli. Pengertian UML menurut Boch, sebuah bahasa standar dan penggunaannya untuk merancang sistem. Selanjutnya ada pengertian UML dari menurut Nugroho, sebuah metode yang mengkolaborasikan antara metode Boch, OMT atau Object Modeling Technique, dan Object Oriented Software Engineering yang bisa digunakan untuk melakukan analisis pada perancangan sistem. Yang selanjutnya adalah pengertian UML menurut Nugroho, adalah UML sekelompok diagram di mana diagram-diagram tersebut terdiri dari 9 atau 8 diagram. Yang selanjutnya adalah pengertian UML menurut Rosa Salahuddin. UML merupakan standar bahasa yang populer digunakan di dunia industri dengan fungsi untuk menggambarkan kebutuhan membuat analisis dan desain. UML banyak digunakan karena memiliki banyak fungsi. Di antara fungsi-fungsi UML tersebut seperti diuraikan di bawah ini, ada 7, yaitu fungsi UML, yaitu 1, sebagai bahasa pemodelan visual yang memberikan gambaran kepada pengguna dan dapat digunakan untuk berbagai macam
pemrograman ataupun proses umum rekayasa. Yang kedua yaitu sebagai sarana yang dapat menyatukan informasi-informasi terbaik pemodelan. Yang ketiga, memberikan gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual ekspresif dalam pengembangan sebuah sistem yang dirancang. Yang keempat, selain dapat memberikan gambaran model untuk sistem software, UML ini juga dapat memodelkan atau memvisualisasikan sistem berorientasi objek. Yang kelima yaitu memudahkan para penggunanya untuk membaca sebuah sistem. Yang keenam yaitu dapat berguna sebagai blueprint yang nantinya akan menjelaskan informasi lebih detail dalam sebuah perancangan berupa coding pada suatu program. Yang ketujuh yaitu bisa digunakan sebagai alat transfer ilmu mengenai sistem aplikasi yang akan dikembangkan dari satu developer ke developer lainnya. Berikutnya ada jenis-jenis UML. Yang pertama yaitu use case diagram. Use case diagram yaitu sebuah diagram UML yang memberikan penjelasan tentang interaksi antar aktor dengan sistem dan juga hubungan antar keduanya. Selain itu, ini dalam use case diagram juga dibahas tentang hubungan antar use case di dalam sistem atau aktornya. Yang ini contoh use case diagram. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu ada activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas merupakan suatu diagram UML untuk memberikan gambaran tentang proses dari sebuah sistem. Segala proses yang ada di dalam sistem akan digambarkan oleh diagram ini dengan lengkap dan rinci terhadap demi tahapannya. Dari masukan hingga keluaran dari sistem tersebut. Yang ketiga yaitu ada sequence diagram. Sequence diagram ialah diagram UML yang memberikan gambaran penjelasan antar objek dalam sistem dengan urutan berdasarkan waktu diagram. Ini dapat memudahkan susunan pemodelan sistem dengan cepat sesuai yang diinginkan. Sebab tahapan pada proses ini yang digambarkan itu sudah sangat jelas sekali. Yang keempat ada kelas diagram. Kelas diagram ini merupakan diagram UML yang penggunaannya untuk menampilkan serta memerankan paket yang ada di dalam sebuah sistem. Hubungan antar relasi paket satu dengan paket yang lainnya akan terlihat jelas pada diagram ini, sehingga digunakan untuk acuan dalam membangun sistem. Ini contoh dari kelas diagram. Yang kelima yaitu stage Maxine diagram. Stage Maxine diagram adalah jenis diagram UML yang berfungsi untuk menampilkan dan menjelaskan tentang transisi atau perubahan yang terdapat dalam sebuah sistem. Diagram ini diagram ini tuh jarang digunakan, namun juga tidak boleh dilupakan walaupun hanya beberapa orang yang menggunakannya. Ya, ini merupakan contoh stage Maxine diagram. Yang keenam ada communication diagram. Communication diagram yaitu suatu jenis diagram UML yang menjelaskan dan memberikan gambaran tentang hubungan antar objek yang terdapat dalam sistem. Di samping itu juga dapat memvisualisasikan terhadap tahapan beserta aktivitasnya. Contohnya ada ini, save, switch ke open, switch off, kan ini dinyalakan ke open. Nanti ini babelingnya begini. Yang ketujuh ada deployment diagram. Deployment diagram merupakan diagram UML yang memberikan penjelasan mengenai tata letak sistem secara fisik. Dapat pula digunakan untuk memperlihatkan bagian software yang pada
pada hardware. Selain itu bisa digunakan untuk memetakan hubungan antara software dengan komponen pada hardware. Yang kedelapan adalah komponen diagram. Komponen diagram ini merupakan jenis diagram UML yang hanya memberikan gambaran software pada sistem. Ada komponen diagram ini berupa penerapan dari satu atau lebih kelas yang biasanya merupakan jenis file .exe, source code, dokumen, tabel, dan lain-lainnya. Yang kesembilan adalah objek diagram. Objek diagram ini merupakan diagram UML yang menunjukkan penjelasan tentang objek yang ada pada sebuah sistem. Hubungan antar objek yang satu ini dengan yang lainnya. Yang ke-10 adalah composite structure diagram. Composite structure diagram adalah jenis diagram UML yang memvisualisasikan pengelompokan, mengklasifikasikan kelas, komponen, use case, dan lain-lain. Diagram ini mirip dengan kelas diagram, tetapi perbedaannya hanya menggambarkan bagian-bagian kelas individunya dan tidak menggambarkan semua kelas. Yang selanjutnya ada interaction overview diagram. Interaction overview merupakan jenis diagram UML yang memberikan gambaran hubungan kerjasama antara activity diagram dan sequence diagram. Diagram ini jarang digunakan, tapi tidak penting untuk diketahui agar mudah jika nanti dibutuhkan. Yang ke-12 adalah package diagram. Package diagram yaitu jenis diagram UML yang fungsinya untuk memisahkan atau mengelompokkan kelas dan memvisualisasikan ketergantungan antar paket yang ada di dalam sistem tersebut. Yang ke-13 ada timing diagram. Timing diagram ini dikatakan merupakan bentuk lain dari interaksi diagram yang fokus kerjanya hanya pada waktu saja. Diagram UML ini hanya digunakan untuk sebuah pemrograman yang berorientasi objek. Untuk terstruktur biasanya digunakan DFD atau data flow diagram. Yang selanjutnya ada juga langkah-langkah menggunakan UML. Ada 10 langkah. Yang pertama yaitu membuat daftar bisnis proses terlebih dahulu dari level paling atas yang gunanya untuk mendefinisikan aktivitas kemungkinan muncul. Yang kedua yaitu melakukan pemetaan use case bagi setiap bisnis proses yang telah disusun sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada membuat deployment secara umum atau kasar. Yang keempat yaitu kita membuat definisi requirement lain non-fungsional. Yang kelima adalah mendefinisikan objek-objek yang ada di level atas package maupun domain. Dilanjutkan dengan membuat sequence diagram atau collaboration diagram pada masing-masing aktivitas. Yang keenam, membuat rancangan user interface. Yang ketujuh yaitu membuat kelas diagram dari model yang sudah tersedia. Yang kedelapan yaitu membuat komponen diagram berdasarkan hasil kelas diagram yang telah dibuat sebelumnya. Yang kesembilan membuat rincian deployment diagram yang tadi telah dibuat. Yang kesepuluh adalah kita memulai membangun sistem. Terdapat dua pendekatan seperti pendekatan use case dan pendekatan komponen. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.